Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, kami akan hadirkan informasi yang sedang menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat adalah politisi Partai Gerindra Andre Rosiade yang memenuhi panggilan pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Partai. Andre diperiksa atas tindakannya melakukan penggerebekan pekerja seks di sebuah hotel di Kota Padang beberapa waktu yang lalu. Saat hadir, Andre mengaku sudah membawa bukti-bukti untuk memberikan klarifikasi pada Mahkamah Partai. Ia menyebut ada 10 rangka bukti tertulis. Namun anggota Komisi 6 DPR enggan memperlihatkannya kepada awak media. Sebelumnya anggota DPR Andre Rosiade ramai diperbincangkan setelah aksinya terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang. Andre pun mengunggah aksi penggerebekan di akun Instagram miliknya. Ya, tentu kita akan jelaskan. Ini bukti-bukti bukan konsumsi wartawan. Bukti-bukti ini akan kita tunjukkan ke Mahkamah Partai dan ke MKD kalau seandainya saya dipanggil. Jadi skemanya seperti apa di Mahkamah Partai ini, Bang Andre? Saya belum pengalaman. Tapi kan Andre tahu juga mungkin skema persidangan di Mahkamah Partai. Ya, pokoknya saya sebagai kader yang taat, loyal dan patuh kepada pimpinan dan partai, dan yang perlu digarisbawahi, ini bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Selayaknya seorang penegak hukum yang merasa mendapatkan mandat laporan dari masyarakat, seorang anggota dewan menyusun siasat untuk menjebak seorang pekerja seks komersial online di sebuah hotel di Sumatera Barat. Dengan prakarsa, apakah seorang anggota dewan bisa melakukan hal yang sama? Apakah patut? Apakah juga dapat berkonsekuensi terhadap proses hukum? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang sudah hadir bersama dengan saya. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Mas Abed. Kang Asep, kita akan membahas topik kesukaan Kang Asep nih. Penegakan hukum. Yang lucunya yang gituannya. Kenapa? Yang lucunya yang gituannya. Nah, kebetulan kasusnya adalah seperti ini. Nah, menurut Kang Asep, saya pengen tahu dulu posisi Kang Asep melihat ini apa? Gini, kalau bicara soal gituan jangan lihat dari cara agama atau etika. Oke. Perbuatan gituan, perbuatan tidak etis dan tidak bermoral lah. Perbuatan apa? Gini, kan itu kan Prostitusi dalam kasus itu dalam kan hal ini. sebenarnya sih dihukum tindakan prostitusi, namanya Ya. kesusilaan atau Kesusilaan. pornografi gitu ya, atau kesopanan. Itu yang istilah terminologi hukum yang dikenal undang-undangnya Oke. di KUHP itu kesusilaan dan pornografi. Ya. Nah, ketika ada yang namanya melakukan tindak pidana kesusilaan, yang dalam arti orang suka katakan prostitusi, prostitusi online, prostitusi lokalisasi, prostitusi profesi dan Ya. sebagainya. Artinya ada orang melakukan perbuatan begituan, Ya. ya secara hukum saya katakan, yang melakukan baik menjajarkan diri mau memakai, hukumnya nggak ada, Ben. Oke. Perlu tegasin tuh. Ya. Jadi orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Oke. Jadi di undang-undang KUHP itu tidak mengatur ya orang yang menjajarkan diri atau yang memakai. Ya. Ya kena itu tadi pasal mucikari dikenalnya, Oke. pasal 506, 296 itu juga menyidangkan untuk perbuatan cabul. Ya. Nah kasus kemarin di Padang itu kan, kalau melihat penjelasan media atau penjelasan yang bersangkutan di media juga, kan ada laporan, ada Ya. perbuatan gituan di mana-mana ada. Misalkan di Jakarta tuh, Ya. di kota Mangga Besar banyak tuh orang tahu. Ya. Di Bandung, Ya. Sari Black, Tapi misalkan. tidak bisa disentuh hukum. Nah, makanya nggak bisa disentuh hukum karena itu kan perbuatan itu tidak ada sanksi pidananya kecuali perda yang ngatur. Kita bedah dulu prostitusinya ya, Kang. Ya, boleh. Sebelum kemudian tindakan itunya, tindakan hukumnya. Prostitusi kan tidak Tidak ada diperbolehkan sanksi oleh. pidana lah pelakunya. Tapi kan tidak diperbolehkan oleh undang-undang, tapi yang kena hanya sang mucikari. Gini, sekali lagi. Orang tidak boleh hukum kalau ada undang-undangnya. Misalkan mencuri ada undang-undangnya mencuri. Iya. Nah, orang yang melakukan perbuatan gituan artinya penjajah seks atau penikmat seks tidak ada aturan KUHP-nya. Tapi dalam hal ini Nah, si sang PSK bedain. menjadi tersangka. Makanya PSK tersangka karena apa? Dia menggunakan Undang-Undang ITE 27 ayat 1. Ya. Kesusilaan itu multitafsir. Ya. Apa yang disebut kesusilaan? Oke. Nah, mungkin orang menafsirkan karena dia di HP-nya dipertontonkan Ya. gambar-gambar yang seronok, Ya. tidak senonoh. Nah, itulah yang mungkin dianggap kesusilaan. Walaupun yang kemudian Contoh yang paling gampang Surabaya. Ya. Bukan begituannya kan, Ya. tapi karena si V ini memelihatkan gambar-gambar gitu atau dalam tanda petik menawarkan kan. Ya. Nah mungkin si NN ini yang di Padang ini dikenakannya pasal 27. Tetapi kan ada sang mucikari yang membantu memfasilitasi transaksi ini. Kalau mucikari Kan harus sudah kena. kan sudah ada mucikarinya. Harus kena transaksi. mucikari. Kalau mucikari kan pasalnya ada tadi pasal Ya. 50 atau 296. Oke. Tapi yang menarik di kasus ini bukan itunya Bet bagi saya. Ya. Kalau itu kan sering banyak. Ya. Justru kejadiannya di hotel tadi. Kejadiannya di hotel. Kata Apa ya, yang menarik dari cara ini? hukumnya gini, kan kalau tempat gituan orang juga semua tahu ada. Cuman persoalan bagi saya, kok udah tahu ada tindak pidana tempat itu, Ya. kok ada yang pesen tempat, Ya. tempatnya dipakai, Ya. terjadi dalam petik ya, penggerebegan, sebenarnya penggerebegan nggak ada istilah hukum, kok penggerebegan. Nah kemudian media meramaikan kan, Ya. dijebak
gitu. Nah, hukum tidak mengenal istilah penjebakan, Bet. Jadi kalau ada tindak pidana, misalkan di sini misalkan kita jualan narkoba, kita ada pertat tadi prostitusi dan sebagainya. Kan harusnya dicegah dong. Ngapain mesenin tempat? Oke, tapi dalam hal ini untuk pemirsa tahu bahwa Andre Rosiade menolak untuk disebut penjebak atau terminologi menjebak itu tidak mau disebut. Tindak pidana itu gini kan, orang melakukan tindak pidana lihat tempat dan waktunya. Di situ ada perzinahan, di situ ada pemerkosaan, di situ ada pembunuhan. Kan harusnya dicegah kan? Tapi kalau ada yang menyediakan tempat, artinya memesan kamar, memesan dalam tanda petik memfasilitasi, artinya akan terjadi tindak pidana. Coba bayangkan kalau hari itu kamar itu tidak dipesan. Tetapi yang memesan kan bukan Andre Rosiade. Saya kutip statementnya adalah kebetulan, ini kata Bang Andre, kebetulan ajudan saya yang bernama Bimo sudah memesan kamar dan bersedia untuk membantu meminjamkan kamarnya. Kan bukan Andre Rosiade, bahasa hukumnya, ajudannya. Nah, bahasa hukumnya siapapun yang memfasilitasi dalam tindak pidana kan membantu penyertaan, delik penyertaan, ikut serta, membantu dan sebagainya. Yang ngapain? Ini dia akan tempat untuk gituan. Gitu. Nah kalau sekarang si NN pemakainya, hilangkan pemakainya nggak jelas kemana kan? Mucikarinya kena. Kan pertanyaannya, coba kalau hari itu tidak disediain tempat itu, kamar itu tidak diberikan, kan tidak akan terjadi begituan. Betul. Benar kan? Berarti Anda setuju dengan terminologi penjebakan? Gini, kalau hukum sih nggak kenal penjebakan. Sebenarnya kalau ketika ada tindak pidana karena pengaduan, karena laporan, karena OTT. Nah, mungkin harusnya kan penyelidikan atau penggeledahan atau penyitaan. Jadi kebetulan mungkin di situ tuh sering ada kejadian, orang itu mau membuktikan, di sinilah sering ada kejadian begituan kan. Betul. Sehingga tanda petik terserah penyidik nanti. Udahlah kita sediain, sekarang suka rame jebak kita, pesin tempat dipinjemin, terjadilah sesuatu. Nih ternyata ada. Maka saya bilang ketika orang memesan tempat dalam tanda petik memfasilitasi adanya perbuatan pidana, jadi harus turut serta kena. Tetapi kan Kang Asep tadi katakan sendiri bahwa dalam hal prostitusi sang penjajah dan sang penikmat tidak dapat dikenakan oleh hukum. Di kasus ini kita lihat mucikarinya harus kena pasalnya. Mucikari, oke kita setuju. Tapi kan penikmat dan penjajah. Wanitanya penjajahnya dianggap di HP-nya. Kalau gininya nggak kena, kalau gituannya sekali lagi sampai kapanpun di Republik ini pasal KUHP yang hukum pasti berlaku tidak kena. Makanya si NN ini dikenakannya kan Undang-Undang ITE 27 kesusilaan. Jadi mucikari kenanya perdagangan manusia. Sang penjajah kenanya ITE. Betul. Penikmatnya kenanya apa? Ya nggak ada. Ya berarti sudah benar dong konstruksinya. Konstruksi gimana? Konstruksi hukum sini karena tersangkanya 2. Iya, makanya saya bilang sekarang kan kasihan menurut saya. Kok NN-nya hanya untuk membuktikan ada pidana prostitusi di situ, NN-nya kena. Tapi yang menikmati, yang memakainya enggak. Tidak adil berarti? Tidak adil sebenarnya. Tapi emang hukumnya mengatur itu. Bahwa penikmat tidak kena pidana. Kecuali sekali lagi kalau dia yang dikenanya anak kecil. Satu. Kedua, kalau si wanitanya tadi, si lakinya mengadu, Bet. Paham. Mengadu, itu deliknya delik aduan, zina pasalnya. Si lakinya kena pasal zina. Nah sekarang kalau suaminya tidak mengadu ya nggak ada masalah. Atau kalau misalkan pemakainya, penikmatnya, dia punya istri. Nah si istrinya ngadu, baru kena. Tapi kalau kita pakai skemanya dari Bang Andre Bang Andre itu mengatakan gini, ada laporan masyarakat, entah laporan masyarakat dari siapa, mungkin saja dari ajudannya, termasuk kan juga masyarakat. Ada laporan masyarakat yang mengadu kepada pihak kepolisian ikut untuk dapat mencegah atau dapat membuktikan sendiri laporan itu. Didampingi oleh seorang anggota dewan. Anggota dewan ini terpilih atau konstituennya. Ini kan laporan konstituen ya? Konstituen melaporkan ada pidana dimanapun ke anggota dewan. Anggota dewan fungsinya cuma 3. Dia nyampaikan ketika pidana itu bukan kewenangannya anggota. Kita kewenangan pembagian, itu bukan kewenangannya anggota dewan. Itu kewenangannya penegak hukum. Walaupun konstituen ya? Ya terserah. Obed, saya anggota dewan. Saya wilayahnya Obed lapor. Nih, Kang, di sini ada pencurian, perkosaan dan sebagainya. Tahu datanya kan? Kasih aja penegak hukum. Karena yang berhak menindak penyidik adalah penegak hukum. Sangat itu nggak usah cawe-cawe. Tidak usah atau tidak boleh? Tidak boleh. Karena kan dibatasi tidak. Ya kalau saya ikut-ikutan, ngapain? Kan tadi yang ingat, Bet. Penyidik aja kalau ada kepangkatannya, ada surat perintahnya, siapa juga orangnya yang ada, itu dibatasi. Yang penyidik penegak hukum aja. Apalagi yang bukan penegak hukum ikut-ikutan, ngapain juga kan? Nah kalau gitu bayangin, Bet, kalau seluruh anggota dewan, pasti tiap daerahnya pasti minimal 50% ada wilayah begitu. Misalkan di Bandung, Jakarta, ngelaporin, apa seluruh anggota dewan mau ikut-ikutan polsek, polres, ke hotel nangkepin. Kalau gitu apa
Kalau gitu, apakah ada konsekuensi hukum dari sang anggota dewan? Karena sang anggota dewan juga direncanakan akan dilaporkan ke polisi dengan pasal-pasal yang sudah disiapkan oleh para aktivis. Setelah jeda komersial, Kang Asep, kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, Kang Asep, kita lanjutkan tadi. Sang mucikari kita sudah jelas posisinya, sang penjajah juga sudah jelas, dalam hal ini tersangka. Penikmat masih belum jelas. Kalau Anda katakan tadi, kalau adil... Tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Tapi bagaimana orang yang membantu memfasilitasi? Dalam hal ini kebetulan anggota dewan. Gini, hukum itu kan tidak pidana pencurian, perkosaan, pembunuhan, prostitusi lah ya, kesusilaan. Nah, di KUHP ada pasal. Pasal 55, pasal penyertaan, turut membantu, turut serta. Jadi ketika ada pencurian, ada perkosaan, ada yang menyediakan fasilitas, dia turut serta. Berarti itu bisa kena? Ya kena. Berarti dalam hal ini orang yang menyediakan tempat untuk begituan, ya, coba kalau nggak disediakan tempat, dia nggak pesenin, tidak terjadi pidana itu kan. Kita kan harus membuktikan menyediakan dalam arti apa? Membayar? Bayar tempatnya, pesen gampang, bayar. Sini, paling gampang langsung jauh. Saya dosen. Ada dosen juga cantik, ya. Nih pacar saya dosen cantik, ada nih Trisakti misalkan. Saya pengen gituan. Nah, kemudian kata Obed, udah saya lu make mah, gua pesenin kamar. Ya, ingat masih dosen itu ada istri orang. Ya. Obed kan nyediain saya berbuatan jinah kan. Berarti turut serta. Menjadikan saya berbuat jinah sama dosen teman saya yang punya suami itu. Nah, ini juga sama. Ada prostitusi yang berlaku bagi germonya, yang berlaku si wanitanya yang kena undang-undang ITE-nya. Baik, sekarang sederhana logikanya. Kalau tempat itu tidak disediakan untuk itu, tidak terjadi kan perbuatan itu. Oke, berarti dua undang-undang, yaitu Undang-Undang KUHP 55, pasal 55 dan 56, dan juga ITE 296 dan 310. Ini yang direncanakan oleh aktivis untuk melaporkan. Walaupun tadi terserah, itu penyidik nanti yang menindaklanjuti. Saya kan bicara akademis dan empiris. Tapi kan yang dilaporkan ini kan bukanlah warga sipil. Ini adalah pejabat negara yang diberikan mandat oleh konstituen untuk kemudian menyalurkan aspirasi. Anggota dewan adalah laporan masyarakat. Imunitas, dalam rangka melaksanakan tugasnya, persoalannya, siapapun yang dapat hak imun melakukan pidana, ya nggak bisa. Misalkan sini, saya anggota dewan, saya hakim, saya apa dan sebagainya. Tapi kalau melakukan perbuatan pidana, ya kena. Contoh paling gampang, dulu kan ketua DPR kan, kemudian melakukan perbuatan pidana, ya harus diproses. Nah, sekarang juga untuk membantu, ya harus diproses dong. Depan hukum kan sama. Tapi bagaimana dengan argumen pada saat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat mengurangi prostitusi di daerah dengan cara membuktikan bersama dengan polisi bahwa ada loh prostitusi, jadi yang lain jerak gitu kan? Betul, Bet. Nah, ketika konstituen melaporkan, hei anggota dewan Pak Asep, di kampung saya di Bandung ini banyak perkosaan, banyak pembunuhan, banyak prostitusi. Laporkan, sebagai warga harus menyalurkan. Saya hanya menyalurkan kepada penegak hukum. Silahkan setelah itu sampai saya melaporkan atau saya hanya mengadu. Selesai. Boleh tidak ikut mengawal. Urusan penegak hukum. Boleh tidak ikut mengawal. Nah, nanti ketika ada rapat RDP, Komisi 3 Bagian Hukum, Bapak Polisi, Bapak Jaksa, Bapak Hakim, LP, kenapa nih di Bandung ini masih banyak perbuatan melawan hukum, Anda penegak hukum nggak optimal. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, kan udah pemisahan kekuasaan, legislatif, yudikatif, kan berbeda. Kemudian ada satu lagi fakta menarik bahwa pihak hotel mengaku tidak ada izin pada saat menggerebek. Ini menggerebek bisa dibilang menggerebek. Tadi saya bilang, penggerebekan itu hukum nggak kenal, tapi dalam masalah sosial, lah penggerebekan. Orang tuh boleh menyita, penggeledahan, itu harus surat perintah, harus ada bukti permulaan, harus ada surat izin. Nah, bukti permulaan ya, berarti ada tersangka. Permulaan. Orang tiba mau geledah, mau nyita, kalau nggak ada bukti ngapain? Tapi kan yang berarti ada tersangka kan? Iyalah. Dalam hal ini kan belum ada. Pasal 75 itu katakan, ketika orang mau gerebek harus izin pengadilan kan? Izin pengadilan. Kepentingannya untuk apa? Nah, sekarang persoalannya, tiba-tiba masuk hotel. Tapi dengan polisi. Sudah tahu nggak? Sudah ada tindak pidana kan belum? Tapi kan sebelumnya dipesan tempat kan? Jadi ada apa itu dong? Berarti bisa kena undang-undang lagi? Ya iyalah. Masuk di pekarangan orang aja nggak boleh, Bet. KUHP lagi ya, Pak? KUHP. Kita punya rumah, tiba-tiba Bet masuk pekarangan. Saya larang nggak boleh. Anda bisa laporkan. Ya, bayangin itu, masuk pekarangan. Nah, sekarang kecuali tadi, kalau penegak hukum dalam rangka penyitaan, kalau misalkan penggeledahan, boleh, dia nunjukkan surat tugas. Karena di hotel ini ada tindak pidana. Hotel harus membuka kan? Tapi kalau tiba-tiba selonong masuk gebret aja, apalagi sebelumnya sudah ada perencanaan, kamarnya dipesan, disediakan, nanti panggil orangnya, siapa pemakainya, itu kan tanda tanya besar.
Betul. Dari kasus ini, Kang Asep, kemudian ya tentu ada yang pro, tentu ada yang kontra. Silakan, kontra, Ya kan? masalah. Nah, tapi yang kontra itu kan yang saya katakan dari para aktivis dengan kemudian berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Kemudian ada juga dari Perhimpunan Perhotelan, juga mengeluhkan akibat ini, kemudian mengganggu bisnis mereka. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Gini, setiap tindak pidana dimanapun itu kewenangannya penegak hukum. Siapapun orang yang tahu ada tindak pidana, fungsi dia cukup melaporkan siapapun dia. Siapapun dia. Ya, satu itu. Bentar Kang, kita perjelas dulu. Siapakah yang dapat menindak prostitusi? Polisi, Satpol PP? Satpol PP Perda, oke. Peraturan daerah itu, kalau di daerah itu ada melanggar ketertiban umum, itu juga pelanggaran. Berarti polisi saja. Ya, polisi yang secara nasional, undang-undang. Kalau KPK lah misalkan kan, situ ada korupsi, terjadi korupsi. Sekarang KPK kan ada dalam hal prostitusi berarti hanya polisi ya kan secara nasional. Tindak pidana umum lah ya, paling apa adalah polisi. Hanya polisi di situ. Pelapornya siapapun ya, makanya kan ada undang perlindungan saksi dan korban supaya dilindungi. Apalagi misalkan anggota Dewan Terhormat, jangan mempertontonkan diri lah. Cukup ngasih tahu, Papa polisi tuh di kampung saya ini banyak tindak pidana. Apalagi tindak pidana yang begituan misalkan. Kenapa didiamkan misalkan. Menurut Kang Asep lebih tepat apakah sanksi etik, karena ini juga ada di Mahkamah Kehormatan Dewan juga akan dilaporkan dan juga Mahkamah Partai. Perbuatan itu kan secara etis, secara agama nggak boleh. Tapi kan sama pengamat hukum, bukan ustadz, bukan ahli sok moralis kan. Nah, semua aturan hukum. Kalau perbuatan hukum, aturannya hukum. Nah, soal tadi kesusilaan, orang mengatakan prostitusi, bagi yang menjual diri, dalam petik sekali lagi itu terlalu kasar yang ngomong, itu nggak ada aturan pidananya, tidak bisa dikenakan. Cuma sekarang orang selalu memaksakan, karena di HP-nya ada gambar-gambar begituan. ITE. Nah, sekarang pemakai, pemakai juga nggak ada aturan pidananya. Yang membuat memfasilitasi berarti harus etik atau pidana? Memfasilitasi enggak pidana. Pidana, oke. Kalau tidak, apa presiden buruk kayak seperti itu kan? Jadi sebenarnya jangan gini-gini, diumbar lah. Kita udah pada tahu lah kalau soal beginian mah kan. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Kang Asep Iwan Iwarawan telah berbagi informasi dan juga insight bersama dengan saya. Terima kasih